Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAUUSD. Selain daripada itu, saya akan menyampaikan juga jadwal kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam dan kondisi indeks dolar sampai dengan sore hari ini seperti apa. Dan tentunya kita akan membahas mengenai jadwal kalender ekonomi dulu ya. Setelah itu nanti kita akan membahas indeks dolar dan analisa untuk XAUUSD untuk pembukaan sesi Amerika nanti. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di tabel ya. Tentunya saya menggunakan forexfactory.com untuk membahas jadwal kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam. Check it out. Oke, jadwal kalender ekonomi yang nanti malam akan rilis tanggal 24 Oktober ya. Anda bisa lihat langsung di tabel pukul 20.45 menit, di mana di sini ada dua high impact yang akan rilis. Yang pertama ada flash manufacturing PMI. Di mana flash manufacturing PMI ini adalah indikator ekonomi yang mengukur kinerja sektor manufaktur dalam suatu negara pada periode waktu tertentu. Angka PMI ini diperoleh melalui survei yang dilakukan kepada sekelompok manajer pembelian ya, atau purchasing manager gitu di perusahaan-perusahaan manufaktur utama. Indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi sektor manufaktur suatu negara, dan hasil survei ini dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Intinya gambarannya sih seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari data yang rilis nanti malam, di mana previousnya adalah 49,8%, kemudian forecastnya 49,5%, dan tentunya angka tersebut menunjukkan penurunan ya di bawah ekspektasi. Dari previousnya ekspektasinya sebesar 49,5%, dan jika mana aktualnya nanti sesuai dengan forecast atau di bawah forecast, maka melemahkan indeks dolar secara keseluruhan karena dianggap ekonominya buruk. Tapi kalau angkanya masih di atas forecast ataupun di bawah previous ya, itu juga masih menunjukkan positif untuk indeks dolar. Tapi masih di bawah previous. Jadi istilahnya gini, angkanya memang di atas ekspektasi tapi masih di bawah previous. Itu menunjukkan kenaikan indeks dolar tapi tidak menunjukkan aktivitas volatile yang sangat tinggi. Tapi kalau angkanya melebihi daripada previous, nah itu baru indeks dolar betul-betul terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Gambarannya di situ ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika forecastnya 49,5% dan aktualnya kalau nanti menghasilkan angka sesuai dengan forecast atau di bawah forecast, pasti menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya masih di antara forecast dan previous di tengah-tengah level tersebut, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar tapi tidak menunjukkan aktivitas yang sangat bullish. Intinya seperti itu, tidak menunjukkan aktivitas yang sangat positif, tidak terlalu seperti itu. Jadi habis naik insya Allah pasti akan terjadi penurunan. Tapi kalau angkanya betul-betul menghasilkan di atas previous, maka di situ diprediksikan pasti akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk indeks dolar. Dan selanjutnya adalah flash service PMI. Kalau kita perhatikan, flash service PMI ini merupakan indikator ekonomi ya yang mengukur kinerja sektor jasa dalam suatu negara pada periode waktu tertentu, serupa dengan flash manufacturing PMI ya. Jadi angka flash service PMI ini juga diperoleh melalui survei yang dilakukan kepada sekelompok manajer pembelian atau purchasing managers di perusahaan-perusahaan jasa utama. Jadi hampir sama. Indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi sektor jasa di suatu negara, dan hasil survei ini dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan ekonomi secara keseluruhan, terutama dalam sektor jasa. Dan saya sih mendapatkan gambaran ya, service PMI ini memiliki istilah skala bervariasi antara 0 hingga 100% kayak indikator gitu. Jadi kalau angkanya di atas 50 umumnya mengidentifikasikan pertumbuhan dalam sektor jasa tersebut bagus ya. Tapi kalau di bawah 50 mengidentifikasikan kontraksi atau terlihat kondisi ekonominya yang buruk. Ininya sih gitu. Jadi 50% itu tolak indikatornya ya. Jadi kalau kita lihat angkanya, nah ini menarik nih. Flash service PMI previousnya ya, angka sebelumnya adalah 50,1%, tapi di sini prediksi atau
forecastnya ya, ekspektasinya 49,9%. Maka kan ada penurunan ya. Jadi ketika aktualnya nanti tepat berada di forecast angkanya 49,9 atau turun di bawah forecast, pasti akan terjadi signifikan penurunan terhadap indeks dolar. Tapi kalau masih di antara forecast dan previous, oke, maka di situ menunjukkan positif terhadap indeks dolar karena masih di atas daripada ekspektasi. Tapi hati-hati karena angkanya tidak melebihi dari previous. Setelah naik insya Allah bisa jadi penurunan kembali. Itu sering terjadi. Tapi kalau angkanya menunjukkan di atas previous, pertumbuhan yang cukup signifikan di atas 50%, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan secara keseluruhan. Dan dari data ini kalau kita lihat hanya sebatas forecast aja ya, kita kan nggak tahu aktualnya nanti di angka berapa. Kalau kita lihat hanya sebatas forecast, maka prediksinya indeks dolar masih dalam posisi bearish karena dianggap ekonominya lemah dalam data ekonomi flash manufacturing PMI dan flash service PMI. Itu gambarannya. Dan sekarang kita akan coba hubungkan terhadap indeks dolar ya, apa yang terjadi jika mana data tersebut apakah sesuai dengan technical indeks dolar atau tidak. Langsung aja kita lihat seperti apa analisa teknikal untuk indeks dolar sore hari ini. Langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk indeks dolar ya, saya perjelas di time frame 1 jam aja karena saya melihat dari pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, di mana sesi Eropa tadi sempat terjadi penguatan hingga posisi saat ini. Jadi kalau kita perhatikan terakhir ya, di sini kan ada support kunci ya, atau key supportnya setelah terjadinya pergerakan indeks dolar bearish dengan batas key resisten di area 107.34 secara keseluruhan. Posisi ini telah terjadi break of structure. Kita tandain dulu. Oke, sudah terjadi break of structure ya. Jadi tren daripada indeks dolar memperkuat trennya adalah turun atau bearish sampai dengan posisi saat ini. Ini saya hapus. Dan area resisten kunci saya akan geser di posisi terakhir di sini ya, swing terakhirnya. Kita akan pindah di sini dulu. Oke. Ntar kita pasin ya angkanya. Ntar kita pasin dulu. Ya, di sini di 106.787 dan saya melihatnya setelah terjadi break of structure wajar karena terjadi kenaikan posisinya ya, karena di sini ada bullish engulfing yang mendorong terjadinya kenaikan kembali. Tapi di posisi ini bisa saya sampaikan teman-teman di sini sudah mengambil swing terdekatnya di istilahnya smart money concept ya. Di sini ada key support ya, kita tandain di area tersebut yang merupakan trading range dari pergerakan indeks dolar saat ini. Jadi setelah keseluruhan menurut saya berpotensi kuat akan menuju area imbalance dan di sini ada order block. Oke. Ini saya geser dulu ya. Ini saya geser seperti ini. Sebentar. Menurut saya ini kalau posisi sampai nanti news release, jika mana data tersebut menunjukkan di antara previous dan forecast ya, maka besar kemungkinan akan menuju ke order block, baru dia akan bergerak turun. Ininya situ ya. Nah, ini order blocknya dan kemudian di bawahnya ini juga ada imbalance. Nah, ini pas ya dari trading plan yang saya sampaikan di posisi ini, Anda bisa lihat. Ntar kita pasin dulu angkanya di sini. Oke, ini adalah imbalance-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi secara keseluruhan skenarionya masih dalam posisi yang sesuai ya. Jadi setelah dia membentuk sebuah break of structure dan kemudian ada pengambilan swing terdekatnya di dalam area pergerakan bullishnya, ini ada dorongan buyers momentum terjadi kenaikan. Jadi pantau di wilayah area ini berkisaran 105 ya, kalau di imbalance 105.92 sampai dengan 106.256. Ketika memasuki area sini bisa dipantau adanya pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down, mana menurut saya pergerakan indeks dolar akan kembali turun sampai dengan level key support minimal ya 105.36. Ini gambaran saya. Jadi secara keseluruhan indeks dolar saya prediksi untuk sesi Amerika, kalau ya ini catatannya, tapi kalau posisinya ternyata nanti sebelum rilis news market tidak sampai dengan 105.975, insya Allah kalau memang datanya sesuai dengan angka yang saat ini, indeks dolar akan kembali lagi melemah. Meskipun sekarang ini dorongan kenaikan ya atau pergerakan
impulsif ini hanya sekedar koreksi ya, karena setelah dia breakout daripada support become resistant dan breakout di level low terakhir yang menjadikan breakout structure, dan kemudian posisi kembali lagi pasca terbentuknya bullish engulfing. Ada 1, 2, 3 candle impulsif, arahnya masih bullish, belum ada konfirmasi secara keseluruhan. Dan di sini saya akan geser. Ini ada batas breakout selanjutnya ya. Di sini untuk time frame 1 jam. Jadi teman-teman bisa pantau area 105.68. Kalau posisi tersebut ada breakout impulsif bearish, body candle close di bawah 105.68, saya pastikan insya Allah indeks dolar akan kembali lagi melemah atau bergerak bearish. Oke. Sekarang kita akan coba cek XAUUSD ya di time frame 4 jam. Kita lihat. Oke, ini ya time frame 4 jamnya, kita lihat dulu posisinya terakhir. Nah, ini yang saya sampaikan ya di analisa tadi pagi. Anda bisa lihat di mana saya tarik menggunakan Fibo Musang ya. Karena dari candle impulsif bullish ini dimakan oleh 1, 2, 3 candle karena break bodinya di bawah daripada posisi ini. Nah, dari sini titik ini saya tarik ya tadi. Nah, Anda bisa lihat dari sini sampai dengan high-nya saya mendapatkan area correction itu di 1980.33, 1977.69 sampai dengan 1974.82. Ini adalah area koreksi. Oke, kemudian saya mendapatkan target 1 dan target kedua, dan alhamdulillah hari ini sudah mencapai di target pertama, yaitu 1966.49 dengan low saat ini di 1964.82. Apakah ini akan berlanjut turun? Ya, kalau menurut saya karena tren daripada XAUUSD ini adalah bearish, oke, maka saya insya Allah saya memastikan pergerakan ini akan berlanjut turun. Ketika indeks dolar menguat, tentunya XAUUSD masih dalam posisi bearish. Ininya di situ, dan target berikutnya nanti kita akan cek ya di time frame 1 jam karena trennya di time frame 1 jam adalah tren bearish. Setidaknya tadi sudah ada koreksi ya. Sekarang kita akan coba cek, dan sebentar ini catatan kita ya. Tadi strong low ada strong high, di mana strong low daripada candle bearish ini di break membentuk low baru di 1964.82. Ini memperkuat terjadinya arah pergerakan bearish. Oke. Itu yang pertama. Jadi strong low yang ini di break ya, menjadi makin menunjukkan aktivitas bearishnya. Jadi ini saya pindah ke sini. Nah, seperti ini ya, itu menunjukkan aktivitas bearishnya, dan body candle yang di sini saya pindah ke sini untuk kita lebih hati-hati ya ketika nanti market bergerak bullish kembali close di atas daripada 1972.16 di atas ini, maka menunjukkan lanjutan kenaikan. Tapi kalau selama posisinya candlenya bearish dan strong low di 1964.82 tidak berhasil di breakout membentuk low baru, maka di situ arah pergerakannya akan menuju target berikutnya, yaitu target kedua. Secara range pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kalau kita ukur ya di posisi ini sebentar, mencapai 15,97 dolar per troy ounce ya. Penurunannya cukup ya sesuai dengan rata-rata pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Masih dalam jalurnya menurut saya, dan kemudian kita akan coba cek di time frame 1 jam. Oke, kalau teman-teman tadi sudah sell ya di posisi ini, saran saya sih taking profit sebagian dan atur stop loss plus ya, SL plusnya bisa diatur. Jadi untuk intraday udah bisa menghasilkan, karena ini adalah area koreksinya ya. Ini adalah area correction dan pas ya posisinya tepat berada di 1980.33, 1977.69, dan market bergerak turun pasca terbentuk bearish engulfing breakout daripada area kurang lebih di area sini tadi ya, kita sudah bahas di posisi ini 1969.99, dan ini sudah bergerak turun. Oke, selanjutnya kalau dari saya pribadi, karena terakhir di situ terjadinya change of character ya di sini dan market bergerak naik, menurut saya ini berpotensi akan terjadi lanjutan penurunan untuk mencoba membentuk sebuah pergerakan breakout structure ya. Breakout structure yang dimana posisi sebelumnya di sini nih. Nah, ini akan terjadi kalau itu memang betul-betul dorongannya sangat kuat. Jadi secara keseluruhan kalau saya arah pergerakannya sih menguji di area ini ya. Nah, ini target kedua ini. Target kedua yaitu berkisaran ini. Secara kalau kita lihat untuk range-nya, kita lihat secara range-nya, coba cek di sini
make sense ya, di 20 sampai 25 dolar di area sini sampai dengan 30 dolar kalau memang kuat akan berada di area. Jadi memasuki di posisi area demand ya di sini. Ini adalah demand. Sebentar saya pasin aja ya polanya. Nah, sebesar ini ya. Oke, kita pendekin aja deh. Kita pendekin aja sebatas ini aja, yang memiliki volatile volume yang cukup kuat ya menurut saya di area sini. Nah, ini adalah area demand di posisi ini dan tepat ya, target kedua berada di area demand. Kita tandain dulu. Oke, kita kunci. Nah, area tersebut. Jadi apakah area demand ini bisa jadikan acuan untuk buy? Kalau secara range pergerakan masih memungkinkan ya, tapi hati-hati karena saya sebelumnya menandain di area ini adalah area compression yang tentunya masih fresh ya. Ini adalah area compression ya. Ini sebatas area compression semua. Jadi hati-hati. Ya, saya akan tandain lagi. Ini adalah area compression ya. Oke, yang rawan akan terjadi liquidity area tersebut gitu. Setidaknya pantau aja, saya tandain pantau aja ya. Jadi artinya ketika market memasuki area ini ya, area demand, oke, pantau di posisi ini. Kalau mau counter trend ya, jika area tersebut ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di area ini ya. Nah, di area ini bisa dijadikan acuan buy, tapi sebatas 1964 ya. Menurut saya 64 ini sudah cukup bagus untuk jadikan taking profit untuk saat ini. Oke, karena tekanan sellernya masih cukup signifikan. Ya, insya Allah semoga aja tidak terjadi istilahnya ketegangan ya yang meluas ya, geopolitik di Timur Tengah yang meluas. Jika itu terjadi maka ini semua buyar. Ini semua nggak berlaku karena XAUUSD bisa dijadikan aset yang aman lagi gitu loh. Akan ada pembelian emas besar-besaran, jadi XAU pasti akan bergerak naik. Tapi selama itu masih belum terjadi ya, saat ini kan ditekan dari beberapa aspek untuk tidak melanjutkan peperangan tersebut ya. Maka ketika itu terjadi, XAUUSD pasti akan turun besar-besaran. Gambaran saya seperti itu. Jadi secara keseluruhan kalau secara berbicara mengenai teknikal, market masih dalam posisi bearish. Apakah ini nanti ada memungkinkan membentuk double bottom? Ya, secara keseluruhan kalau memang penolakan kuat di area ini ya, di area target 1 kurang lebih di 1962 sampai 64 ada penolakan besar dan dia breakout di atas daripada neckline. Nah, ini baru dia akan membentuk double bottom. Ya, ininya di situ. Tapi kalau ini belum terjadi, bahkan dia breakout impulsif bearish di bawah 1962, maka dia bergeraknya cukup signifikan untuk pergerakan XAUUSD saat ini. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan bisa dijadikan acuan buat teman-teman semua. Jika mana bermanfaat bisa diikutin, jika mana tidak sesuai dengan trading plan masing-masing tidak usah diikutin. Bagikan channelnya, videonya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.